Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan PPT kami mengenai konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaiannya. Yuk simak video kami. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Kinanti Amelia selaku pengedit video, Wildan Mufti dan Suraya Husnul selaku pengisi suara, dan Virgi Alfarezi selaku pengedit PowerPoint. Konflik sosial. Kami akan menjelaskan mengenai pengertian konflik sosial, proses terjadinya, macam-macam konflik, kekerasan, upaya penanggulangan, dampak konflik, dan juga penyebabnya. Pengaruh stratifikasi dan diferensiasi. Pertama, etnosentrisme merupakan paham yang mengunggulkan kebudayaannya sendiri. Kedua, primordialisme merupakan paham yang menganggap kelompoknya paling unggul. Ketiga, politik aliran atau sektarian merupakan keadaan di mana sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa atau ormas, baik formal maupun non-formal. Konflik berasal dari kata Latin configer yang berarti saling memukul. Konflik sosial adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya yang ditandai dengan adanya sikap saling mengecam, menekan, hingga saling menghancurkan. Definisi konflik sosial menurut John L. Gillin dan J.P. Gillin. Konflik sosial merupakan bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan, terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, perilaku, dan kebudayaan. Definisi konflik sosial menurut Ralph Dahrendorf melihat konflik sosial sebagai polarisasi kekuasaan dan wewenang yang tidak seimbang antara yang berkuasa dan tidak berkuasa, sehingga mengakibatkan perbedaan kepentingan di antara mereka. Sebab-sebab terjadinya konflik antara lain 1. Perbedaan kebudayaan, 2. Perbedaan ideologi, 3. Perubahan nilai-nilai sosial, 4. Perubahan sosial yang cepat, 5. Perbedaan kepentingan, 6. Perbedaan individu. Bentuk-bentuk konflik menurut para ahli. 1. Menurut Louis Althusser dibagi menjadi 2 bagian, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. 2. Menurut Dahrendorf. 1. Konflik antar peranan keluarga atau profesi. 2. Konflik antar kelompok sosial. 3. Konflik antar kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi. 4. Konflik di antara satuan nasional. 3. Menurut Sujarno Sukanto, yaitu Iin Kepo In Rara. I berarti konflik antara pribadi atau individu. In berarti konflik yang bersifat internasional. Ke berarti konflik antar kelas sosial. Po konflik politik, dan Ra konflik antar ras. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk konflik dari sudut pandang psikologi sosial. Contohnya adalah konflik dengan orang tua sendiri, konflik dengan anak-anak sendiri, konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami istri, konflik di sekolah, konflik dalam pemilihan pekerja, konflik agama, dan konflik pribadi. Berikutnya adalah bentuk konflik. Bentuk konflik terbagi menjadi 5, yaitu publikasi, bidang aktivitas, cara pengelolaan atau yang terlibat, sifat, dan posisi pelaku. Yang pertama adalah publikasi. Publikasi terbagi menjadi 2, yaitu terbuka dan tertutup. Kemudian bentuk konflik yang kedua adalah bidang aktivitas. Bidang aktivitas terbagi menjadi 5, yaitu sosial budaya, ekonomi, ideologi, politik, dan pertahanan dan keamanan. Bentuk konflik yang ketiga adalah cara pengelolaan atau yang terlibat. Terbagi menjadi 3, yang pertama interindividu, yang kedua antar individu, yang ketiga antar kelompok. Selanjutnya bentuk konflik yang keempat, yaitu sifat. Terbagi menjadi 2, konstruktif dan destruktif. Yang terakhir adalah posisi pelaku. Posisi pelaku ini terbagi menjadi 2, yaitu vertikal dan horizontal.
Pembahasan selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif dari konflik. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif terbagi menjadi 6, yaitu 1. Memperjelas aspek-aspek kehidupan. 2. Adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai serta hubungan sosial dalam kelompok. Yang ketiga, jalan mengurangi ketegangan antar individu atau kelompok. 4. Jalan untuk mengurangi atau menekan pertentangan masyarakat. Yang kelima, memunculkan kompromi baru. Dan yang keenam adalah berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dalam masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari konflik ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group solidarity. Yang kedua, retaknya persatuan kelompok. Yang ketiga, perubahan kepribadian individu karena konflik menyebabkan pribadi-pribadi tentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa. Yang keempat, hancurnya harta benda dan jatuh korban manusia. Serta yang kelima adalah dominasi bahkan takluknya salah satu pihak. Kemudian ada kekerasan. Dalam KBBI, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau kerusakan barang orang lain. Kata kuncinya adalah cedera, mati, kerusakan fisik atau barang. Berikutnya adalah manfaat konflik. Manfaat konflik ada 2, yaitu konflik dapat meningkatkan solidaritas kelompok dan konflik dapat berfungsi sebagai alat sosial. Persamaan konflik dengan kekerasan ada 3. Yang pertama, kedua-duanya merupakan salah satu proses sosial dalam bentuk disosiatif. Dan yang kedua, kedua-duanya terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Serta yang ketiga, kedua-duanya membawa korban kerusakan harta benda, cacat fisik, atau korban nyawa. Selanjutnya adalah perbedaan konflik dan kekerasan. Dalam konflik terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan kekerasan terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Konflik melalui proses yang relatif panjang. Kekerasan, proses terjadinya relatif lebih pendek. Korban harta benda dan nyawa pada konflik terjadi pada kedua belah pihak. Sedangkan kekerasan, korban kerusakan harta benda maupun cacat fisik dan korban nyawa terjadinya pada salah satu pihak yang lemah. Penyelesaian konflik dilakukan oleh pihak ketiga melalui suatu proses perundingan. Sedangkan kekerasan, penyelesaian yang dilakukan secara adjudication atau peradilan. Perdamaian konflik berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Kekerasan, proses terjadinya terkadang tidak diketahui oleh pihak yang lemah. Proses terjadinya konflik diketahui oleh kedua belah pihak, sedangkan kekerasan karena kesalahpahaman dua pihak. Konflik dapat memotivasi untuk meraih prestasi, sedangkan kekerasan dilakukan dengan penuh prasangka sehingga merugikan orang lain. Konflik dilakukan dengan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan. Kemudian ada hakikat kekerasan teori. Yang pertama adalah teori faktor individual, artinya perilaku kelompok berawal dari perilaku individu. Yang kedua, teori faktor kelompok, artinya individu membuat kelompok dengan mengedepankan identitas kelompoknya ketika berinteraksi dengan kelompok lain. Dan yang terakhir adalah teori dinamika kelompok, yaitu kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok. Berikutnya adalah penyelesaian konflik dan kekerasan. Yang pertama ada konsiliasi, artinya pihak ketiga mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik, seperti lembaga yang otonom, bersifat monopolis, dan bersifat demokratis. Yang kedua adalah mediasi, artinya pihak ketiga sebagai penasehat. Kemudian arbitrasi, artinya pihak ketiga sebagai penentu keputusan atau wasit. Yang keempat, segregasi, artinya menghindar. Yang kelima ada adjudikasi, adalah penyelesaian melalui lembaga hukum. Yang keenam, stalemate,
yaitu kekuatan imbang. Yang ketujuh, coercion, artinya paksaan. Dan yang terakhir adalah gencatan senjata, artinya penundaan peperangan sementara waktu. Kemudian ada manajemen konflik dan kekerasan. Yang pertama, kooperatif, artinya memenuhi keinginan kedua belah pihak yang berkonflik. Yang kedua ada asertif, hanya memenuhi kebutuhan kelompok sendiri. Dan yang terakhir adalah apatis, artinya cuek. Selesai sudah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.